Master. Pagi. Mungkin dari kami dulu kali ya kenalan. Boleh. Ada format gak nih Master? Boleh. Nah, berarti ada format nih. Apa tuh? Pertama nama lengkap, nama, NIM, pesawat favorit. Habis itu ini juga nih, company favorit. Company favorit. Company favorit. Lalu juga master favorit juga deh. Master favorit. Di angkatan gue tapi master di angkatan gue. Master Apollo favorit. Nah, sok lanjut. Oke. Siapa dulu? Udah, saya deh. Ada. Kayak saya perkenalkan Master, saya Aldo Febriano. Oke. Dipanggilnya Aldo. NIM Artemis 035. Tadi apa lagi ya? Pesawat favorit Ya. SU27 boleh deh. Apa? SU27. Ya sudah 7. Terus habis itu apa perusahaan favorit ya? Kalau di Indonesia paling GMF. Tapi kalau misalnya di luar kayaknya Lockheed Martin boleh. Oke. Terus sama master favorit, master Jawa karena kajaim saya. Oh gitu. Oke, siap. Oke, mantap. Aku Ahmad Rihanani Besari, panggilannya Ihan. NIM Artemis 007. Terus pesawat favorit paling A10 Warthog. Apa? A10 Warthog. Oh, oke. Terus perusahaan favoritku apa ya? McLaren sih, Bang. Apa? McLaren mobil. Oh, oke ya. Terus master favorit. Kajahim gue lagi. Master Caka. Siapa? Master Caka. Oh, Master Caka. Oke. Sama kanimku juga sih, 007. Boleh. Kenalin, gue Muhammad Fadlan Abiasa, biasa dipanggil Fadlan, NIM 036 Artemis, pesawat favorit SU-47, yang forward swept, terus company favorite Lockheed Martin, karena gue pengen kerja di Lockheed Martin kalau bisa. Terus, master favorit si FK. Kenapa tuh? Ya gacor anjir, mainnya UI-nya. Tilt rotor anjir. Boleh. Oke, kenalin, nama Haikal Azhar Ilham, biasa dipanggil Haikal. Artemis 023. Ya. Pesawat favorit B21. Oh, oke. Terus company favorit Indofood. Soalnya selalu membantu hidup perkosan. Oh iya. Paham. Tenang aja. Kita Terus anak apa lagi? Master favorit, Master Moko, Pak. Kajahim. Moko. Iya. Oke, Moko. Kalau kajain. Oke. Tuh kan? Lihat tuh, kalau perkenalannya udah 3 menit kan? Oke lah ya. Udah oke kan? Gua tahu itu juga ada pasti ada bingung pertanyaan, gua tahu. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari master kali ya. Boleh Boleh. kenalin nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan di KMPN saat ini apa? Perkenalkan, nama gue Bene Juan Irfanya Batubara, biasa dipanggil Bene, NIM gue 136-22066 Apollo, dan gue menjabat sebagai staf karya kompetisi. Karkom. Oke, terus Saya mau nanya nih master tentang staf Karkom. Kalau misalnya di staf Karkom tuh ngapain aja sih master? Kerjanya boleh dikasih gambarannya nggak? oke. Ini tapi sebelum ini berarti sampai menit keberapa nih berarti itu 12 ya. Berarti masih nggak panjang ya. Ntar ya gue ini yang keempat deh. Pas menit keempat gue jawab deh. Biar enak aja kan lu pada ini kan. Menit keempat gue jawab. 29. Oke, udah. Jadi gini, kalau di Karkom itu tuh jadi itu tuh kegiatan itu berkaitan sama lomba. Pokoknya pertama kan ada karya. Kalau karya itu tuh kayak apa ya berarti ya hitungannya, kayak karya ilmiah kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya Karkom itu tuh garis besar adalah dia itu yang membawa anak-anak KMPN untuk ikut lomba. Nah, kalau kompetisi waktu itu yang mainnya UI itu nanti mau dibawa juga. Dan untuk kegiatannya yang deket-deket ini tuh ada nanti di Dirgantara Fair. Dirgantara Fair itu nanti para wisudawan yang wisuda di Wisokto itu nanti akan kasih publikasi TA-nya mereka, dipublikasiin. Kalau mereka kiranya berkenan, mereka akan presentasiin topiknya apa gitu. Ya nanti bisa dilihat cukup menarik lah supaya
orang-orang ya yang lain tuh bisa tahu lah kalau misalkan topiknya nanti buat tahun akhir tuh apa gitu. Ya bisa nanya-nanya juga gitu. Jadi kalau kita tuh lebih ke itulah, ke kompetisi buat ngajak orang-orang KMPN buat ikut kegiatan kayak gitu. Itu Karkomnya. Garis besarnya seperti itu lah. Oke, terus mau nanya ini, pengalaman paling berkesan selama di KMPN apa? pengalaman paling berkesan. Oke. Kalau paling berkesan ya Sonic lah, karena ya kalian juga berkesan kan ya. Iya ada ya, oke ya. Berkesan lah ya. Oke. Ya udahlah, dari situ kayak, tapi kalau gua sebenarnya kalau Sonic itu gua udah rancang itu tuh dari bulan Mei, akhir Mei. Bulan Mei. Jadi kayak lumayan panjang juga kan. Dan gue jadi bisa lebih tahu lah teman-teman gue lebih deket gitu, gimana posisinya dia lagi bete, dia lagi bad mood, dia lagi marah gitu, gue tahu gitu loh. Karena istilahnya mungkin sekarang kalian nyatuin, kalian kan ada ketua angkatan gitu. Nah kalau misalkan nanti tahun kedua itu lebih ke apa ya, ketua-ketua kegiatan ya, misalkan Kawispril ya, Kawisok ya, Klakson gitu, kayak gitu. Bisa tahun kedua biasanya seperti itu ya. Cuman nggak menutup kemungkinan nanti akan ada ketang juga yang membantu gitu. Kayak gitu. Oke. Boleh. Pesawat favorit apa dan kenapa? Aduh, tapi kalau gue lebih tertariknya ke roket. Gimana kalau gue jawab roket aja? Boleh ya? Oke. Kalau gue roket favorit gue Starship, tahu gak? Starship. Yes. Oh, iya. Itu tahu ya? Yang karena gini, karena itu tuh menurut gue ya, ini menurut gue nih, menurut gue itu revolusioner banget. Karena itu tuh kan roket terbesar saat ini kan, dan gue udah lihat lah timeline SpaceX ini yang pengen dia bawa manusia buat ke bulan gitu, bawa peradabannya gitu. Istilahnya dia itu sampai bilang kayak setahun itu bisa bawa 1000 Starship gitu. Jadi istilahnya, tapi itu di sekitar 2050-an gitu. Dia jadi setahun itu benar-benar bawa 1000 Starship, dan satu Starship itu bisa menampung berapa orang gitu, dan itu ada 1000, jadi benar-benar kayak dibuat semacam peradaban baru gitu. Jadi menurut gue revolusioner aja yang gue suka gitu. Oke. Aku mau nanya, Boleh. apa motivasi atau kayak alasan kakak untuk maju sebagai klakson? Oke, kalau gue jujur kayak gue tuh pengen apa ya istilahnya? Karena gini, nih gue kasih tau dulu ya. Gue udah ngasih tau nih ke beberapa orang di sini nih, kayak Lanang, gue udah kasih tahu. Ya pokoknya ada lah gitu. Jadi gini, gue itu suka menunjukkan hal-hal yang menurut gue hebat. Jadi kayak misalkan nih, gunung paling indah menurut kalian apa? Jangan indahnya bukan itu, maksudnya indah. Iya gitu lah ya maksudnya. Menurut kalian apa gunung paling keren lah, apalah gitu? Aku bias sih. Rinjani. Oke, ya udah kita ambil contoh Rinjani dah ya. Rinjani. Nah, kalau misalkan aku itu kayak lebih termotivasi itu ketika nih Gunung Rinjani nih sekeren ini gitu. Aku tunjukin ini sekeren ini nih gunung ini nih gitu. Coba dilihat gitu. Dan orang-orang yang melihat itu menikmati. Jadi ini konteksnya sama kalau kita iniin ke KMPN, ya aku menunjukkan KMPN gitu. Karena aku merasa KMPN itu emang segacor itu gitu loh, sekeren itu gitu. Jadi dengan kayak gitu motivasi aku bisa menambah. Karena kan kalau istilahnya kalau misalkan untuk jadi suatu ketua kegiatan itu kan artinya ada apa ya? Harus ada motivasi supaya itu tuh bisa jadi bensin lah ya, istilahnya kayak gitu. Karena kalau motivasinya habis menurut gue kayak jadi nanti bakal terhambat aja gitu ya. Jadi dari situ motivasi gue jadi menurut gue nggak habis-habis, karena ya gue menunjukkan hal itu gitu. Dan ya posisinya pasti kan melelahkan ya bagi kalian ya. Ya begitupun ya ketika kalian naik gunung, bener kan? Ketika kalian ngedaki, karena pasti ada spot-spot khusus supaya Gunung Rinjani bisa dilihat indah. Dan itu yang disebut sebagai profilnya. Ada plotting tempat supaya itu tuh bisa dilihat indah gitu. Ada profil yang harus dipenuhi supaya kalian bisa melihat campaign itu segacor itu kayak gitu. Ya, terus Saya mau nanya deh, boleh sok. masih terkait klakson. Aduh, oke. Tantangan apa aja sih yang ada selama persiapan klakson? Persiapan Sonic. Persiapan Sonic lah ya. Oke. Gini, gua waktu itu bisa dibilang untuk nyiapin Sonic ini tuh cukup panjang. Itu yang pertama, berarti prosesnya cukup lama lah ya. Dibanding yang lain, dibanding Wisok sama Wispril gitu. Nah, itu yang ngebuat ya ngerancangnya cukup sulit gitu. Ngebuat tuh cukup ribet
gitu. Artinya untuk merancang ribet ini diperluin apa ya istilahnya, komitmen lah, komitmen sama butuh suatu hal yang sifatnya kerjasama. Dan untuk kalian seperti kalian tahu lah ya, untuk kerjasama itu kan pasti ada sek-sek dikit lah ya seperti itulah ya. Jadi itu juga terjadi, tapi untungnya sih nggak terlalu parah, kayak nggak terlalu yang benar-benar membuat hal yang buruk lah gitu. Tapi ya pastinya ada itu menurut gue tantangan yang ngebuat kayak apa ya? Ya tadi ketika gue mau melihat Gunung Rinjani yang ini itu, coba deh kalau lu lihat, lu naik gunung nih, capek-capek, tapi giliran lihat udah nyampe di puncaknya udah kayak puas gitu kan, kayak gitu maksudnya. Jadi kayak ya menurut gue kayak nggak terlalu ke sini tuh udah nggak tahu masalah kayak gitu sih, jadi lebih capek aja gitu. Melelahkan aja lah gitu. Nah terus boleh ini berarti yang belum nanya siapa, lu ya? Lu udah satu deh. Satu ya berarti ya? Gitu. Hal yang paling nggak disukai dari KMPN apa? Oke, nah gini, oke. Hal yang gak gue sukain ya, sebenarnya gini, kalau misalkan hal yang gak gue sukain, kalau campaign ya, menurut gue campaign itu masih harus apa ya istilahnya ya, ya kita tahu lah kalau kita itu himpunan satu-satunya di Indonesia, bener kan ya? Nah, tapi semakin satu-satunya menurut gue semakin eksklusif, betul kan? Semakin kelihatan itu tuh kayak hal-hal yang orang-orangnya eksklusif lah, orang-orang yang menyukai ini gitu. Nah tapi gue masih belum melihat kayak eksklusivitas itulah. Jadi gue masih ngelihat kayak benar-benar ada hal-hal yang ngebuat ya kenapa kita itu harus eksklusif banget gitu. Kalau menurut gue seperti itu, harus ada di sini kayak misalkan kita buat semacam kegiatan yang basicnya ke ya sebenarnya ada si AIS gitu. Nah tapi menurut gue kalau misalkan posisinya kita satu-satunya, menurut gue emang harus ada hal-hal yang sifatnya berbasis progresif aja, inovasi aja. Menurut gue gitu. Seperti sifat keberapa di KMPN? Keempat. Oke. Berarti udah tahu deh ya. Berarti materi Sonic tahu deh. Oke. Menurut gue itu. Jadi lebih ke progresifnya aja. Nanya lagi. Boleh, sok. Tadi kan apa yang nggak suka? Ya. Nah, kali ini agak jauh sih. Tapi nanti kira-kira pas sudah lulus, yang bakal dirinduin banget dari KMPN. Dari KMPN apa? Nah, gini. Kalau gue ya, apa yang dirinduin KMPN ya? Pertama, bantal informatika yang itu. Biar bisa tidur cuy. Gue udah itu tidur sih tuh kadang-kadang kalau misalnya itu. Oke, bantal informatika itu. Kedua, apa ya? Kedua sih ini sih. Bendera KMPN. Nanti kalian ada yang tertarik jadi ini gak? Pas band gitu, pas ke bendera. Oh belum, ya udah nggak apa-apa. Oke, pas ke bendera. Ketiga itu, ini sih menurut gue yang dirinduin banget. Jadi ketika kalian drop di tunnel, itu kalian waktu kalian keluarnya itu kalian diliatin terus ada bener-bener itu bener-bener kayak apa ya, kayak lu pada jadi pusat perhatian gitu cuy. Jadi kayak bener-bener keren itu gitu. Nanti ngerasain lah besok lah gitu. Jadi bener-bener kayak lu datang nih, lu jadi pusat perhatian di saat keramaian itu. Wah, itu bener-bener wah gila sih. Itulah. Jadi kayak gitulah. Menurut gue itu ya dirinduin lah menurut gue ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Mau nanya nih, Boleh. untuk kakak sendiri ya. Ya. Kalau misalnya nanti pas diwisudain, kakak mau tema wisudanya apa? Waduh, agak jauh ya, tapi oke lah. Kalau gue nih, gue pengen bawa wisuda. Nah, tapi kan berarti kan kalau misalkan gue wisuda, berarti siapa yang ngurus ya? 25 berarti ya? 25 yang ngurus ya? Iya. 25 kan ya? Iya 24, 25 lah pokoknya ya. Ya tergantung kalau saya 3 tahun atau 4 tahun kan. Atau next ya. Jadi tapi kalau mau gue tertarik ketika tentang roket itu. Tapi gini, apa ya? Roketnya gede dulu nih. Buat roketnya gede terus habis itu ya ada ininya lah, ada apa itu namanya istilahnya ya. Buat mesinnya beneran gitu. Bisa terbang beneran. Nah, tapi kan emang itu kan ini aja tadi kalau pengennya apa. Kalau kondisi aktual nanti itu beda ya, it's okay gitu. Tapi gue pengennya gitu, kayak ajar waktu ini kan waktu P3 kali tuh udah diterbangin tuh. Gacor tuh langsung dilihat iya itu. Langsung masuk pasal-pasal, ada pasal-pasal apa gitu kalau misalkan kena apa itu gitu lah. Ya udahlah, langsung tadi yang gue bilang di awal
Jadi lebih kelihatan eksklusivitasnya dari KMPN. Karena nerbangin roket tuh. Wah, kelas nih kacau. Emang ya ide-ide gila itu kan. Biar unik, betul. Masuk vokatif itu. Iya, masuk vokatif kan. Bener kan? Kalau yang rame-rame yang itu udah tinggal kita, Cok. Ya gitulah pokoknya intinya. Sok-sok. Ada lagi? Saya. Boleh. Kan kemarin Master tuh selama mengawasi Sony, menurut Master apa yang perlu dikembangin lagi sama Artemis? Oke, ini menurut gue ya. Kalau menurut gue udah ini sih udah ngincar caklaksan sih di kalian sih. Emang ya walaupun dia nggak mau tapi udah gue tandain juga gitu. Karena dia sempat bilang kayak menarik gitu. Oke. Tapi kalau misalkan apa yang perlu ditambahin ya menurut gue, kalau menurut gue sih lebih acaranya lebih dibuat menarik mungkin deh. Acaranya dibuat lebih menarik mungkin. Terus ya istilahnya apa ya? Istilahnya buat acaranya itu kayak bukan hanya itu tuh kayak kegiatan hal yang tiap tahun ada gitu. Harus progresif lah istilahnya. Harus ada inovasi gitu. Sebenarnya kalau kalian tahu Kakak Jahim itu tuh sebenarnya itu tuh dari tahun lalu. Tahun lalu itu yang pertama. Jadi sebelum itu tuh kayak bener-bener nggak ada Kanim doang kayak. Tapi ini Kak Jahim baru berarti gue yang kedua berarti. Yang kedua lah ini. Nah gitu. Jadi kayak yang kayak gitu-gitulah. Jadi kayak ya siapapun yang berikutnya jadi ininya ya gue berharap kayak bisa ada acara-acara yang lebih keren aja gitu. Kayak gitu sih. Inovasi baru lah, progresif kan. Kayak gitulah. Ada lagi ya? Udah. Oke. Kalau Master ada yang mau nanya nggak kita? Oke, gue mau nanya. Kedepannya kalian mau ngapain di KMPN? Boleh. Siapa duluan? Saya deh. Oke, sok. Kalau saya paling yang dekat dulu kali ya. Ya, boleh. Yang dekat saya udah daftar itu apa? Panitia Wisok KMPN. Apa tuh? Mau masuk ke pre-event. Big event. Oke. Terus sama paling ke depan-depannya lagi pengen ikut acara-acara KMPN kayak yang paling deket kan Sabtu ini di Natalis gitu. Iya. Oh, ikut berarti ya? Ya. Oke, biar ini sih biar kenalan sama KMPN lebih jauh lagi. Terus nanti mungkin kalau udah berhimpun udah dia lantik anggota biasa mau aktif ikut magangnya. Terus sama pengen ikut BPP sih. Kayaknya kalau sejauh ini sih kayaknya saya mau antara kalau nggak RMB, MSDM. Kayak maksudnya. Terus sama kalau misalnya tahun-tahun akhir mungkin ya jadi Kabit Kadif lah. Oh, kabit ring 1 ring 2 gitu. Iya, ring 1 ring 2 lah. Oke. Menarik. Sok, lu gimana, Jat? Kalau aku mungkin yang paling deket sama panitia Misokto, staff latih Misokto. Aku milih pilihan 1 kemarin Pupdok, pilihan kedua properti. Oke. Terus kalau mungkin kedepannya mungkin yang sedikit kedepannya mungkin ikut magang di ini juga paling. Tapi kalau untuk kedepannya lagi masih belum ada bayangan. Oh, yaudah. Oke. Sip. Kalau gue in general sih pengen lebih aktif dalam acara-acara gitu kalau di KMPN, karena gue sebelumnya pas TPB itu kayak bener-bener jarang ngepanit gitu. Gitu. Lebih fokusnya ke UKM sih. Tapi sekarang gue pengen lihat dulu ini semester 3 gimana, karena gue takut banget sama rektor. 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 Nah, nanti gue cerita deh. Waduh. Gampang. Apa? Gampang rektor. Susah. Oh, susah. Tapi gampang dapet indeks B-nya. Ah. Tadi ya. Susah tapi gampang dapet indeks tingginya. Ya pokoknya itu deh. Gue pengen ikut acara kayaknya menarik kayak AIS atau apa sih yang satu lagi AIAA. Itu kelihatannya menarik. Tapi yang pasti gue lihat dulu ini performa akademik gue dulu ya. Oh, iya. Karena gue takut turun aja. Bagus. Emang akademik emang harus diprioritaskan. Kalau aku yang deket-deket sini sih ikut Wisok juga di kayaknya grafis udah ketarik sama kakaknya. Oh, oke. Terus Wispril ada rencana mau lapangan. Soalnya Kamoko itu nge-push untuk ke lapangan gitu. Astaga, siap. Oke. Terus Habis itu magangnya mau nyoba pengabdian masyarakat. Mas. Iya. Oh, oke. Habis itu ya gimana ya?
takutnya kalau terlalu banyak panitia gitu akademiknya turun, Iya, jadi benar-benar. harus nge-assess situasinya dulu. Yes, benar-benar. Emang akademik harus diprioritaskan. Betul. Setuju. Oke. Udah. Ya nggak ada yang klakson ya berarti ya. Gak dapet lagi padahal. Udah 2 nih udah dapet nih. Gak dapet lagi gue nih. Oke deh. Kalau kita oke. Sok. Gimana? Siap. Udah, paling Udah. Oke. paling segitu aja Master. Makasih banyak ya Master. Oke, aman. Thank you.